Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silviana Siswanda dari kelas C Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi. Penerimaan peserta didik baru atau biasa kita sebut dengan PPDB. Penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu mekanisme dari penyelenggaraan pendidikan menjelang tahun ajaran baru, di mana terjadinya penyeleksian terhadap calon peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan guna diterima sebagai peserta didik dalam satuan pendidikan. Kebijakan penerimaan peserta didik baru dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan menengah dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Adapun problema penerimaan peserta didik baru ada 3. Yang pertama yaitu keberadaan sekolah favorit tidak dapat dipandang sebelah mata. Kedua, pemerataan kualitas pendidikan yang dianggap setara ternyata masih timpang antara satu sekolah dengan yang lain. Yang ketiga yaitu kurangnya sosialisasi dari pemerintah sehingga timbulnya ketidaktahuan dan ketidakpahaman calon wali murid dalam penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi. Nah, di sini saya akan membahas tentang bagaimana penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran 2019-2020. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menegaskan bahwa penerimaan peserta didik baru tahun 2019 merupakan bentuk penegakan dan penyempurnaan dari sistem zonasi yang sudah dikembangkan. Sistem sekolah zonasi. PPDB berbasis zonasi. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Yang pertama, 90% wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat. Yang kedua, 5% alasan khusus. Perpindahan domisili, bencana alam, berdomisili di luar zona terdekat. Yang ketiga, 5% dapat dari jalur prestasi, berdomisili di luar radius zona terdekat. Yang keempat, domisili calon peserta didik berdasarkan alamat kartu keluarga paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru yang diatur dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru. Bagi calon peserta didik baru yang berdomisili lebih dekat dengan sekolah tujuan, maka itulah yang akan berkesempatan lebih besar untuk dapat diterima. Sistem ini dinilai tepat untuk menghapus perspektif favoritisme sekolah di masyarakat. Mendikbud menyatakan bahwa sistem zonasi untuk pemerataan kualitas pendidikan. Berdasarkan peraturan tersebut, ada masyarakat yang pro dan ada juga yang kontra. Ini tanggapan masyarakat tentang himbauan tersebut. Sebenarnya saya kurang setuju. Dari saya sendiri kurang setuju. Kenapa? Ya mungkin baiknya adalah pemerataan ya di wilayah tersebut. Terus juga mereka juga tidak jauh dari rumah ya antara sekolahnya. Nah, saya sebenarnya nggak setuju. Kenapa? Misalkan nih dalam satu daerah sudah terzona nih, padahal anak ini punya potensi yang tinggi bersekolah di tempat yang paling favorit. Contohnya di kawasan atau zona sebelah. Padahal dia mampu. Nah, di situ kemampuan dia adalah terhambat oleh penzona-zonaan itu yang dibikin oleh pemerintah. Jadi saya kurang setuju dengan hal tersebut. Menurutku memang bagus, tujuannya kan goalnya adalah pemerataan pendidikan. Kalau memang sampai akhirnya goalnya tercapai berarti memang bagus. Tapi kalau ternyata dampaknya malah ke hal yang lain, misalnya nih kalau saya pribadi, saya akan giat belajar untuk masuk ke sekolah favorit saya seperti itu. Atau
otomatis ketika sekolah favorit dihapuskan, semangat belajar anak-anak untuk masuk ke sekolah yang dia inginkan, yang dengan label sekolah favorit karena masuk dalam kategori sekolah yang anaknya pinter-pinter, pasti akan berkurang begitu. Jadi mungkin dampak negatif dari adanya sekolah zonasi adalah berkurang atau hilangnya rasa rajin belajar siswa-siswa yang zaman sekarang.